Gaya kepemimpinan Presiden Jokowi yang jauh dari harapan telah membuat berbagai elemen masyarakat bergejolak, termasuk elemen mahasiswa yang pada tahun 1998 ikut berperan menumbangkan rezim Orde Baru. Mereka kini diresahkan pada situasi dan kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang dinilai carut-marut, dan penerapan demokrasi yang semakin tidak sesuai ruhnya. Bahkan menjelang Pilpres 2024, muncul wacana penundaan pemilu yang akan berimbas pada perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Dan wacana memperpanjang jabatan Presiden menjadi 3 periode. Maka, para mahasiswa yang kini rata-rata telah berusia parubaya dan dikenal sebagai aktivis 98 itu pun turun gunung untuk menyelamatkan demokrasi yang mereka gapai dengan menumbangkan rezim Orde Baru pada 25 tahun lalu itu. Pada Kamis, tanggal 5 Januari tahun 2023, bertempat di Sekretariat Perkumpulan Indonesia Muda di Jalan Taman Empu Sendok nomor 15, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, aktivis 98 menggelar konsolidasi demokrasi aktivis 98 dengan agenda utama diskusi Outlook 2023 bertemakan Indonesia Darurat Demokrasi. Jadi secara formal lah mungkin ya bisa dibilang karena harus ada identitas ini yang menyelenggarakan Perkumpulan Indonesia Muda. Tapi sebetulnya kami ini hanya memfasilitasi ide dari teman-teman 98 dari berbagai kota, ada yang dari Bandung tadi kan kita lihat, ada yang dari Jogja juga, dan terutama dari Jakarta, juga lintas generasi. Kira-kira itu. Jadi tahun ini 25 tahun reformasi, persis 25 tahun. Jadi tadi saya sampaikan di forum ini hampir seperti reunian kita 25 tahun lalu. 25 tahun lalu kita tuntut perubahan di Republik ini karena melihat kekuasaan yang otoriter dari Soeharto. Beberapa yang kita tuntut diantaranya itu adalah amandemen Undang-Undang Dasar, di mana di dalamnya ada pembatasan masa kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden. Nah saat ini kita lihat dinamikanya, mungkin sebenarnya sejak tahun lalu ya, itu ada wacana yang digelintingkan oleh segelintir elit politik, bahkan elit yang ada di kekuasaan resmi ya, seperti Ketua MPR, kemudian Ketua DPD belakangan, lalu juga beberapa akademisi yang mendorong adanya perpanjangan masa jabatan Presiden dan atau perpanjangan periode dengan alasan bahwa Indonesia sedang dalam kondisi darurat. Kami, teman-teman 98 yang 25 tahun lalu menuntut perubahan yang signifikan di negeri ini dalam konteks demokrasi, melihat itu satu sinyal bahaya serius. Karena apa? Karena kalau tidak dua, seperti yang dibatasi sekarang, maka tidak akan ada batasnya lagi nanti. Jadi ketika dibuka kotak Pandora untuk amandemen untuk lebih dari 2 periode, itu akan membuka isu-isu lain yang menurut kita bisa jadi setback demokrasi Indonesia. Itu yang membuat kami berkumpul hari ini. Selain itu kita juga melihat bahwa partai-partai hari ini lebih cenderung dikuasai oleh sekelompok atau sedikit orang ya, yang lebih mirip kepada perseroan terbatas, mungkin kepemilikan atau ownership. Ya bisa dibilang oligarki. Hanya sedikit partai yang dia memang menjalankan fungsinya secara demokratis. Yang lain praktis semuanya top down. Nah buat kita juga ini kondisi yang sebetulnya tidak kita harapkan ketika dulu kita mendorong adanya liberalisasi politik, di mana partai-partai tumbuh. Kita berharap partisipasi publik, partisipasi juga teman-teman aktivis ini yang bisa masuk ke dalam ruang-ruang politik seperti partai. Ternyata teman-teman ini menurut pengamatan saya lah paling tidak lebih banyak di ruang-ruang pinggiran, di peripheral, di partai-partai itu. Harapan saya tentu dalam konteks yang lebih praktis ya, pertama pemerintah saat ini termasuk juga yang di legislatif itu aware lah dengan apa yang kita sampaikan, karena kami ini tidak punya kepentingan politik praktis ya menyuarakan ini. Kita hanya ingin menjaga demokrasi ini tidak terjerembab lagi ke dalam kondisi yang gelap seperti dulu. Harapan praktisnya itu. Harapan yang kedua adalah sekarang realitasnya kawan-kawan 98 dulu yang sama-sama kita di jalanan mungkin puluhan atau ratusan ribu sudah berada di berbagai lini, termasuk sudah ikut ke dalam berbagai kelompok yang mendukung kandidat atau bakal calon presiden. Nah harapan saya dari kondisi ini kita tetap berdiskusi secara asik lah, konstruktif, saling mendukung. Tadi saya sampaikan lebih baik mempromot calon-calon yang didukungnya ketimbang menjatuhkan calon-calon yang tidak didukungnya atau menjatuhkan teman lain yang berbeda pilihan. Ini ada yang menarik bahwa tadi itu peserta pembicara, terutama yang pembicara diskusi itu yang di periode di pemilu kemarin itu ada di dua kubu yang berbeda, dan mereka
mungkin ini bukan yang pertama sih, cuman ini awal yang bagus untuk membuat konsolidasi lagi, terutama di level teman-teman 98 yang kita harap bisa melebar dan meluas. Dan yang kedua adalah menariknya lagi, ternyata ada satu isu bersama saat ini bahwa bukan hampir semua ternyata menolak menolak wacana dan akan menghadang wacana itu, yaitu perpanjangan masa periodisasi presiden dan penundaan pemilu. Ini tiga-tiganya diatur di Undang-Undang Dasar, dan kita akan jaga, teman-teman sepakat untuk menjaga jangan sampai ini diamandemen. Proses ini akan dipendiri atau dikudeta. Itu dua hal yang menarik, artinya sangat jarang ada kesempatan seperti ini, dan kami berharap ya ini adalah awal lah cikal bakal. Dan juga ada satu komitmen lain bahwa tidak akan saling menyerang personal terhadap siapapun yang didukung, dan juga melepaskan pilihan teman-teman untuk apakah memiliki capres sendiri, apakah akan maju dalam kontestasi politik, apakah ikut di Senat, di DPD. Kita udah pada satu titik bahwa siapapun yang maju akan kita dukung, siapapun yang ada kelemahan akan kita kritik pada titik lemahnya, tapi kita sepakat untuk tidak lagi menyerang personal. Saya melihatnya kecenderungannya ya, kalau agenda perpanjangan atau periode itu dipaksakan, kawan-kawan akan melakukan hal yang sama seperti 25 tahun lalu. Silakan. Artinya kan gini, kalau saya lebih lihatnya begini, negara itu kan salah satu fungsinya adalah menciptakan demokratisasi. Nah, ketika demokratisasi ini dikebiri, dihilangkan, maka negara itu sudah mengkhianati atau sudah mengingkari fungsinya. Kami sebagai 98 yang dulu pernah mengkritisi, tetap pada posisi bahwa kami sebagai penyeimbang, balancing of power terhadap situasi ini. Nah, ketika kondisi itu, maka kami sudah siap. Kebetulan elemen-elemen kami pun tetap masih ada, meskipun kita main di wilayah very-very maupun ada yang sudah di tengah, pemahaman tentang wacana tersebut akan tetap sama dan langkah-langkah kita akan sama. Nah, karena pemahaman kita sama dan kita sedikit yang ada di parlemen, maka mau tidak mau kita akan menggunakan yang namanya extra parlementer. Nah, extra parlementer ini yang secara alamiah, secara natural, mungkin tidak perlu diajari lagi, kami dengan sendirinya akan terkonstruksi dengan pola-pola kerja kami yang sudah pernah kami lakukan dengan penumbangan Soeharto itu. Maka ketika ada yang namanya kantong-kantong massa atau ada yang namanya sekretariat di masing-masing elemen, ketika isunya sama, maka itu yang akan menjadi daya pukul kami gitu. Jadi rezim boleh menakut-nakuti terhadap masyarakat umum, tapi harus ingat bahwa rezim tidak boleh menakut-nakuti gerakan 98. Kenapa? Karena gerakan 98 punya pola dan sudah punya mekanisme yang ada.